Indigonya dari lahir atau gimana, Cantik? Salah satu terapinya Ingatan adalah itu. apapun itu ya ini resiko, ada resikonya gitu kan. Yang kalau anak-anak ini naik-naik kursi, naik-naik bangku. Oh. Selamat datang di YouTube channel indie.go.traveler. Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi sama gue. Dan kalian gak bosan-bosan gue mau ngajak lo semua untuk kita cerita-cerita horor di YouTube channel indie.go.traveler. Dan kali ini kita mau dengerin cerita horor ataupun pengalaman dari teman kita yang indigo juga gitu. Nanti kita akan kenalan sama namanya Canting. Ini bukan nama sebenarnya ya. Intinya kenapa gua ajak ini nanti ada Queen sama Canting karena sama-sama mereka sama-sama suka tarot gitu loh. Ntar kita tanya pengalaman mereka. Tapi sebelum kita lanjutin ceritanya, gue mau ajak teman-teman untuk support indie.go.traveler agar terus berkembang dan terus menyajikan video-video dan konten-konten yang menghibur kalian. Jadi teman-teman, yuk support kami melalui Saweria. Kalian bisa scan barcode-nya di sini atau kalian juga bisa klik link di bawah. Teman-teman bisa support kami berdonasi di situ. Pakai bayarnya bisa pakai GoPay, bisa pakai apa aja, pakai link aja gitu atau OVO gitu. Jadi mudah gitu ya teman-teman. Dan berapapun yang teman-teman donasikan itu akan sangat membantu kami untuk membuat konten-konten yang lebih menarik. Pertama, penelusuran dan jalan-jalan ke kota kalian. Ya, siapa tahu kita ketemu di kota kalian, terus kalian kita ajak penelusuran. Nah, mau nggak ya. Jadi teman-teman, yuk gua ajak berdonasi. Dan juga kalau teman-teman mau merchandise asli dari indie.go.traveler ya, itu juga linknya ada di bawah, silahkan diklik. Nanti teman-teman beli merchandise asli dari indie.go.traveler. Dan kita akan mulai aja ya, undang teman kita. Bentar ya. Oke, gue udah undang teman-teman kita via aplikasi Zoom Meeting. Kita tunggu ya kehadiran mereka ya teman-teman ya. Oke. Ya teman-teman, ini sekarang gue udah sama Canting dan Queen ya. Hai dulu, hai Queen, hai Canting. Apa kabar kalian berdua? Apa kabar kalian berdua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bosen. Bosen loh. Oke, pokoknya kali ini pokoknya kali ini kita mau seru-seruan aja deh berdua. Gua merasa paling ganteng di sini teman-teman ya. Terima kasih loh. Kenapa muka lu begitu, Queen? Biasa aja kali. Oke, Canting, kita mau ngobrol. Gue habis makan sayang. Anjir ya Dunta. Loh iya kan kalian berdua cewek gitu loh ya. Gue cowok sendiri ya. Masa gue cantik juga? Gak seru lah. Oke. Ya Canting. Gimana kamu? Sekarang lagi sibuk apa sih? Oke. Jadi kesibukan sekarang ya rutinitas seperti biasa. Seorang ibu-ibu. Oke. Terus kerja juga kita sebagai wira swasta. Oke. Udah hari-hari seperti itu. Nah, ini nanti kebetulan Cantik followersnya Queen juga ya katanya. Iya. Oke, ya mungkin juga sekalian bisa ngobrol-ngobrol nanti sama Queen. Ya maksudku gimana sih aku di sini di konten ini, di video kali ini gue pengen apa Cantik bisa share lah, share tentang kehidupan seorang Canting yang indigonya dari lahir atau gimana Canting? Aku sendiri nggak bisa ngeklaim indigo dari lahir atau enggak ya. Oke. Karena memang di sini aku mulai menyadarinya dan mulai menerimanya ini baru beberapa tahun terakhir. Oh mungkin gitu? Dari baru 2015 ke sini.
Oh, oke, 5 tahun terakhir lah ya. Gitu. Oke. Udah Kenapa? udah Kenapa baru? udah nikah lah Oke. gitu. Kenapa itu? Itu memang mungkin ya, ini aku baru menyadari dan baru mengakumulasikan dan menilai gitu, observasi diri sendiri juga. Kalau memang pada dasarnya indigo ini ada tahap yang namanya awakening. Awakening. Awakening, ya Iya, ya. awakening. Ya ya ya. Awakening ini kan Iya. kebangkitan secara spiritual Oke gitu. oke oke. Itu. Nah, sebenarnya aku ngalamin awakening ini nggak cuma sekali. Jadi udah cukup berkali-kali gitu. Dan itu baru aku bisa nerima diri aku sendiri, aku bisa kenal diri aku sendiri, dan baru bisa pasrah lah dan terima aja, ngalir aja gitu. Itu baru pas kepasrahan itu baru terjadi di 2015. Ya, di 2015 setelah aku lahir, setelah anak aku yang bungsu ini lahir. Oke. Gitu. Nah, kalau Jadi memang gimana gimana? sempat sempat yang namanya ditutup waktu Oke. kecil tuh. Ada penutupan waktu. Jadi aku sedikit cerita waktu itu tuh mungkin aku lagi sekolah di asrama. Jadi Oke. aku disekolahin di pesantren, Oke. dipesantrenin. Karena basic atau latar belakang keluarga juga yang kurang lengkap Oke. gitu. Kayak ya mungkin kalau bahasa sekarangnya broken home. Iya iya iya. Oke. Ya aku di pesantrenin, dan itu tuh di pesantren tuh bukannya bener tapi malah ngawurnya tuh apa, karena justru di sana lebih banyak lah penghuninya tuh. Lebih rame. Lebih serem-serem juga Di tempat kamu ya. Ini nggak di semua loh pesantren ya. itu sendiri. Dan kita juga nggak nyebutin Nggak pesantren di mana semua. ya. Iya, Oke, terus nggak terus. nyebutin. Ya, jadi aku sempat di pesantrenin dan itu tuh sempat ditutup karena aku ngawur, karena aku ketemu yang namanya teman, kalau mungkin bahasa keilmuannya teman imajinasi. Oke. Kalau bahasa supranaturalnya teman goib. Iya 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 iya. Mulailah kamu berkenalan ngajak ngobrol sendiri gitu. Ya, Oke. karena aku ngelihat yang banyak teman-teman aku nggak ngelihat gitu. Oke. Terus saat kayak kan kita sholat jamaah gitu kan, ngelihat yang mereka semua teman-teman aku nggak ngelihat juga, itu ada yang gelendotin, ada yang nangkring di di pagar itu, terus ada yang ngedeket-deketin imam juga, dan aku sempat stres dan mungkin fisik aku kena sempat yang namanya muntah darah. Wow. Gitu, itu secara psikologis dan secara mental, karena aku nggak bisa bicara atau cerita sama siapapun. Ya, semakin aku cerita semakin aku dijauhin, ketambah lagi aku sakit yang nggak jelas, dan itu tuh non medis. Teman-teman aku pada ngejauhin aku, terus ke medis periksa sampai CT scan itu juga nggak kedetek itu sakit apa, muntah darah apa segala macam itu nggak kedetek. Jadi semua badan aku itu full sehat, normal. Tapi aku sering ngalamin yang namanya muntah darah itu saat aku stres gitu. Yang namanya mau berencana bunuh diri itu juga sering, tapi nggak mati-mati. Wow. Kok begitu ya gitu ya? Iya. Kenapa sampai Udah kenyang lah, minum pewangi apa segala macam tuh udah kenyang lah. Mulutnya rasa Rapika dong. Enggak ya? Iya gitulah. Jadi alasan waktu itu mau bunuh diri apa? Karena ya itu mungkin anak usia 12-13 tahun itu udah cukup bebannya, udah tambah keluarga yang seperti itu. Terus kita nggak bisa menceritakan apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, nggak bisa kita share juga. Dan itu kayak tekanan mental. Terus kita kan jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, kita nggak bisa share sama orang tua, nggak ada yang bisa ngedengerin gitu kan, Ustadz segala macam. Oke.
nggak bisa jadi pendengar, nggak bisa ngasih solusi terbaik juga. Nah, jadi pada saat itu aku mungkin sering yang namanya hampir bunuh diri, hampir loncat-loncat dari lantai berapa itu. Aduh. Itu terus udah seperti itu. Jadi di alumni situ juga ada yang udah jadi psikolog. Oke. Didatangkan itu ke asrama dan aku di terapi. Itu di terapi itu nggak cukup 1 kali dan beberapa kali. Dan aku kehilangan ingatan aku di terapi yang kalau nggak salah ketiga, kehilangan ingatan aku. Aku hilang ingatan aku hilang kalau aku punya teman-teman gaib. Oh, Gitu. oke. Salah satu terapinya Ingatan aku, adalah itu. iya. Oke. Jadi aku dibikin lupa kalau aku bisa ngelihat. Oke. Aku dibikin lupa kalau aku sakit. Oke. Gitu. Jadi Oke. setelah itu ya kehidupan aku ya normal seperti biasa. Oke. Gitu. Normal ya, aku ngejalanin hidup aku normal seperti biasa ya sampai dan itu tuh sebenarnya nggak full ditutup. Yang ditutup tuh cuman mata doang, Oke. penglihatan doang. Jadi indera lainnya mungkin kan yang namanya indigo itu nggak, sebenarnya dia punya perangkat nggak cuma satu, nggak cuma Iya. ada di kening. Iya. Gitu. Nggak cuma ada di mata ketiga atau di mata batin. Jadi kita nih kalau dibahasakan atau dilabelkan sebagai indigo, kita punya perangkat semua itu open. Oke. Semua motor energi yang namanya cakra itu tuh open dan terbuka lah. Responsif lah. Dan saat itu iya, yang ditutup itu kan cuma mata ketiga atau mata batin kita doang. Ya kita nggak bisa ngelihat. Tapi pendengaran, indera perasa, indera penciuman itu tetap on. Terus gitu. bagaimana kamu melewati masa remaja itu dengan seperti itu? Jadi aku tetap sebagai anak yang penyendiri, tetap sebagai anak yang introvert, dan mungkin temen aku juga bisa dihitung jari. Aku sampai saat ini, sampai hari ini nggak punya yang namanya grup reuni. Karena aku dibilang memang aku tersisih dan menyisihkan diri. Dan aku bukan tipe yang seru gitu, seseru yang bisa membuka topik pembicaraan. Ini ngomong ini aja tuh gemeteran. Ya introvert lah ya, karena ya begitulah ya kalau ngomong sama apalagi kayak gini di video nanti akan ditonton orang banyak, kalau pasti akan kepikiran gitu ya. Iya, tapi belajar, tetap kita belajar buat open. Tapi lu nggak sampai males pakai masker kan? Enggak usah. Oh ya, oke, baik. Gue belajar untuk mulai pokoknya semenjak gue nerima diri gue sendiri, give diri gue sendiri itu ya udah apapun itu ya ini resiko, ada resikonya gitu kan, yang nggak masalah sih sebenarnya, ya gue tetap harus jadi diri gue sendiri gitu loh. Oke. Udah jadi prinsip sih itu. Oke, di masa muda Canting sendiri, gue manggilnya Canting kan ya, bener ya? Iya, nggak apa-apa. Oh iya. Emang sebenarnya mau dipanggil apa sih? Memang itu sebenarnya itu juga nama. Itu tuh pemberian nama dari pendamping. Oke. Nama asli. Nama asli itu nama keluarga itu Antin. Nah, itu nama dari pemberian dari keluarga itu Antin. Cuman berhubung di belakang ada si Mbok yang memang backgroundnya dia pelukis atau yang suka bikin batik. Oh, pantesan namanya Canting. Dia ini dia ini sosok ini tuh manggil aku ya Canting. Mama, papa manggil aku Antin. Nah, yang ini cuman ini doang yang manggil aku Canting. Oke, sebelum kita ngobrolin yang memberikan kamu nama Canting tadi, waktu remaja itu memang Canting ini kalau ketemu sama makhluk yang tadi diajak ngobrol atau diajak berteman dengan makhluk itu, makhluk seperti apa ya kamu ajak
ajak ngobrol waktu itu? Bagus sebenarnya, Oke. sosoknya tuh bagus, anak-anak, 2 anak kecil. Jadi memang asrama aku ini, bekas rumah, eee, peninggalan ya kalau ini mah, bekas rumah Belanda Oh. gitu. Heeh. Nah, ada 2 anak kecil di sini sih kembar, 2 anak kembar, anak kecil. Hmm, Ya dia ya pakai topi dua-duanya, hmm, terus pakai baju gaun renda-renda, hmm. yang sininya balon, terus bawahnya juga balon gitu. Yang satu senang warna biru, yang satu senang warna pink. Jadi memang itu Oke. mewakili dari baju yang mereka pakai, satu biru, satu pink. Cewek ya? Cewek, Oke, oke. dua-duanya cewek semua, gitu. Nah, ini anak ini sebenarnya, eee, baik-baik, sebenarnya anak-anak ini, bagus-bagus juga sosoknya kan. Cuman memang mungkin, dari sifat dasar mereka juga, ya anak-anak gitu. Jadi maunya ngajakin main terus, padahal aku Oh. lagi belajar, gitu. Dan itu apa ya? Apa sih jadinya kamu reaktif gitu loh. Ketika dia ngajak kamu lagi belajar, dia ngajak main dan kamu reaktif aja gitu di kelas. Enggak reaktif sih, cuman Oke. mungkin risih. Risih. Oh, Mereka oke, oke. mereka, eee, kita lagi belajar, ya Aha. lagi yang lain nggak ngelihat, cuman Aha. aku ngelihat kalau anak-anak ini naik-naik kursi, naik-naik bangku, terus Oh, oke. main-mainin buku, apa Oke. namanya, guru pengajar gitu kan. Oke. Kadang ya kalau ada yang nggak suka sama aku, ngomongin di belakang, kadang duitnya diumpetin. Astaga. Usilnya anak kecil ya? Barang-barangnya diumpetin. Tiba-tiba ada di lemari aku kan, di lemari gue kan itu Ya, tuh barang-barang itu. terus jadi tertuduh. Ada ada penggeledahan dong, Astaga. tertuduh gue. Makanya di situ stres kan, gimana nggak Oh stres? my god. Tapi kamu gak coba untuk ajak ngobrol? Jangan, kayak gitu jangan gitu. Udah coba gitu, Oke. udah coba. Cuman ya sifat anak-anak ya begitu. Uh, jadi kejadian beberapa kali tuh mereka ngumpetin barang dan taruh di Beberapa tempat kamu. kali. Iya, sampai aku nggak mau ikut yang namanya aktivitas, aktivitas bareng-bareng sama yang lain, aku ngejagain lemari aku. Oh. Dan Takut. iya ya maksudnya ya gue kebayang sih lo di remaja apalagi usia seperti itu 12-13 tahun ada Mhm. ada barang orang yang hilang terus ditemukan di tempat lo itu pasti Iya, walaupun udah selesai masalahnya di situ barang yang ketemu gak lo apain itu pasti heeh. ke sana-sananya ke belakang-belakangnya pasti mereka ungkit terus kan. Iya, sedangkan satu kamar ini kan nggak cuma 1, 2 orang, Heeh, heeh. 30 orang. Dan Oh kayak mereka bangsal gitu ya. heeh, heeh, kayak bangsal gitu kan, namanya Hmm. juga kobong kan. Terus, Mhm. kadang yang diumpetin ini kan kamarnya kamar lain, tetap aja Iya. kita dituduh, Iyalah barang yang ada di tempat lu kadang-kadang gitu. aduh. Iya, 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 itu ya no wonder ya lu bakalan berpikir untuk ke arah sana gitu loh. Iya sih. Sedangkan kalau lu jelasin dengan bahwa itu bukan lu dan itu Iya, apa mereka gitu, nggak ada yang dengerin juga kan? iya, diruqyah gue. Oke, oke. Dan setelah di usia remaja itu diterapi dengan lu ditutup mata ketiganya atau mata batinnya, Mhm. eh, terus bagaimana tuh? Lu masih bisa Eee, mendengarkan mereka berbicara atau masih. Jadi oke. tapi saat-saat tertentu ya. Jadi Mhm, jatuhnya tuh kayak cuman saat-saat tertentu, kayak, ini lebih ke kadang tentang alam, ini mhm, random. mhm, Kadang tentang alam, kadang datang ke satu tempat tapi kayaknya kadang sampai kepala tuh pusing gitu mhm. kan, kayak orang ngomong tapi banyakan gitu kan, tapi kayaknya di belakang dan kita tuh kayaknya deket sama mereka ngomong tapi nggak ada siapa-siapa gitu kan. Heeh. Heeh. Nah, udah sih mungkin,
agak nggak nerimanya sebenarnya sih harusnya kita normal gitu kan. Cuman ya itu tadi kita punya temen yang nggak kelihatan terus ya dan dikerjain juga bisa dibilang kan kayak gitu. Oke, oke. Itu kejadian Canting ditutup mata ketiganya itu sampai tahun 2015. Enggak. Oke. Jadi kayak ini tuh kayak mulai efeknya tuh kayak luntur gitu. Jadi waktu itu pas MTS kalau nggak salah kelas 2, nah itu tuh mulai lunturnya SMK kelas Oke. 3 gitu, SMK kelas 3 ya itu kayak udah mulai kadang lihat kadang enggak, Oke. cuman udah mulai cuek lah gitu kan, udah mulai masa bodo amat dan nggak mau tahu gitu sih kalau pas ke sininya mulai bisa kebuka dan jelas lagi itu setelah lahiran gitu. Oke. Setelah lahiran tuh kayaknya nyawa udah bener-bener di ujung gitu kan. Dan aku tuh ngalamin lahiran tuh kan 2 fase kontraksi iya, di operasi juga Oh, gitu. di anak yang bungsu ini. Anak yang bungsu ini. Oke. Gitu. Udah kayak gitu, udah pas sadarnya itu baru mulai kayak sekelebatan kan nginep di rumah sakit. Nginep di rumah sakit beberapa hari tuh kayak mulai sekelebatan terus ngedenger tuh tetep kayak ngedenger orang ngobrol, cuman kayak udah biasa gitu. Kayak udah biasa ngedenger orang-orang ngobrol gitu. Terus ya saat-saat tertentu waktu masih sekolah SMK gitu kan udah mulai dewasa ya ngedenger mungkin suara-suara air kayak kayak kita nih lagi naik motor ngedenger angin kan, ngedenger angin itu kayak ngedenger ombak. Waduh. Gitu. Itu kayak ngedenger suara ombak. Nah, pas beberapa hari kemudian ada berita tsunami. Oh. Gitu. 2004. Tsunami yang mana? 2004 apa 2000? Yang ya 2004 juga. 2004 juga berarti yang Aceh. Iya, yang Aceh. Itu masuknya cuman masuk suara, tapi aku nggak masuk visual, mimpi juga enggak. Oke. Cuman kalau sekarang sih intensitasnya mimpi juga, terus pendengaran juga, ngelihat juga. Wow. Berarti dari kamu ya SMP kan begitu makin lama makin luntur, SMA udah makin jelas tuh pendengarannya gitu. Ya kan melihat sekelebat aja gitu. Terus kuliah, pacaran gimana tuh? Enggak, abis sekolah langsung nikah. Oh, abis sekolah langsung nikah. Lulus sekolah langsung nikah. Oh gitu, jadi nggak pacaran dulu ya? Nggak ada pacaran. Oh, nggak ada pacaran. Jadi kalau kamu pacaran nggak ada yang nontonin lah ya? Nggak, karena memang aku di usia aku yang segitu aku udah menyadari betul karena mungkin pelajaran dari orang tua juga kan masalah rumah tangga dan aku dapat suami juga yang udah dewasa juga ya lebih 12 tahun lah dari aku. Oke. Gitu, dan memang udah serius dan aku sendiri punya ya batin ya, kita punya asahan batin yang diasah sama alam langsung. Jadi memang kalau kita nih kalau udah mengakui kita sebagai indigo, ya apapun itu kita observasi diri kita sendiri dan aku udah nemuin, oke, selama ini gue nggak dididik sama orang tua, tapi gue dididik sama alam. Gitu. Jadi kita terikat sama alam, ya aku sih percaya kalau kita niatnya baik, kita niatnya tulus, ya apa yang balik ke diri kita juga baik juga gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih panjang sih rumah tangga. Alhamdulillah ya, dan kami doakan untuk terus langgeng ya. Amin. Oke, jadi waktu kamu di 2015 itu kamu umur berapa pada saat itu? Ya? Waktu di 2015 kamu umur berapa?
2015, aduh, gue kalau ngomongin umur kalau suka akumulasi ke kehidupan sebelumnya. Astaga, wow, 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 wow. Jadi ribuan tahun Kalau dong. iya, abatan, berabad-abad. Abad iya. Jadi kalau 2015 ini gue kelahiran 91. Ih capek Tahun berapa? deh. Gue sekarang umur berapa ya? Gak pernah ngitungin umur, gak pernah ngerayain juga, lu serius. Astaga, tunggu bentar gue hitungin. Ya gue juga pakai kalkulator anjay. 30 ya. Iya begitu benar. Enggak dong. 29. Berarti 29. 2015 lo kemungkinan 24 lah. Kemungkinan anjir. Ya, 24. Oke. Berarti di usia 24 tahun itu baru kebuka semua lagi. Iya. Baru kebuka semua lagi. Apa Dan respon itu lo? enggak tiba-tiba semuanya gitu, enggak. Oke. Jadi bertahap gitu loh. Oke. Gitu. Dan gue nerimanya ya sesuai kondisi tubuh gue sendiri gitu. Jadi memang pelan-pelan menyesuaikan diri gue sendiri. Kayak diri gue badan nih ngerespon kalau misalnya kayaknya nih badannya udah siap nih, nanti kayak masuk lagi gitu kan. Oke. Kebuka lagi gitu sih. Oke. Tergantung sama kondisi fisik juga. Oke, Dan iya. memang intensitasnya memang lebih cepat mungkin ya. Nggak yang lama gitu. Jadi memang ngalaminnya cukup singkat lah kalau untuk kayak tiba-tiba bisa ini, tiba-tiba bisa itu. Dan memang sempat yang namanya nyari guru juga. Oke. Gitu. Dan itu kamu share juga ke suami dong? Share, suami Oke, tahu. oke. Tadinya nggak banyak nerima karena aku punya adrenalin yang ngomongnya. Adrenalin tuh yang cukup tinggi gitu. Dan berani nembus apapun, nggak inget kalau gue ini perempuan. Oke. Kayak ini apa namanya, nanti ikhtiarnya atau carinya nanti ke gunung ini, gue samperin. Buset. Serius lo? Boleh cerita nggak satu hal yang lo sampai nyamperin ke gunung mana gitu waktu itu? Ya, gue ngerasa batin gue nggak stabil, jadi gue ngerasa gue butuh gitu kan. Itu kayak ada angin tapi anginnya nggak dingin, kayak kita tuh kayak diputer-puter gitu kan, kayak ada energi lah gitu kan. Karena setiap indigo itu kan pasti memiliki aku nyari tahu ini anak siapa tuh kurang lebih 1 bulan baru aku tahu ini anak siapa.